Oke, selamat datang Sobat Unila kembali lagi dalam acara podcast PMB Unila, di mana podcast ini merupakan salah satu kerjasama jurusan Ilmu Komunikasi dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu dari perwakilan Fakultas Teknik Kimia Universitas Lampung, Bapak Doni Lesmana. Eh, Bapak Doni Lesmana boleh memperkenalkan diri secara singkat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan saya Doni Lesmana sebagai perwakilan dosen dari jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung. Saya dalam ini mewakili Ibu Ketua Jurusan yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, namun beliau menitipkan salam untuk tim Unila TV. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat semua. Oke. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi teknik kimia mungkin ya Pak ya. Oke. Boleh Pak diceritakan sedikit mengenai teknik kimia? Mungkin. Teknik kimia itu merupakan salah satu cabang ilmu di program studi keteknikan ya dalam hal ini. Di mana mungkin kalau selama ini adik-adik atau teman-teman melihat bahwa teknik kimia itu identik dengan mungkin laboratorium, terus juga ada buat bom dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita itu multidisiplin. Jadi bukan hanya kimia saja yang dipelajari, tapi kita juga mempelajari tentang lebih ke matematika, fisika, terus juga biologi juga. Bahkan ilmu-ilmu sosial juga kita pelajari. Contoh misalkan manajemen. Terus juga ekonomi. Kita ada mata kuliah ekonomi. Terus juga mengenai berbagai macam teknologi pengolahan limbah, itu juga termasuk bagian dari kompetensi yang kita inginkan terhadap lulusan kita. Begitu juga dengan safety. Jadi sangat kompleks dan mungkin ini satu-satunya ya program studi yang terkompleks multidimensi keilmuan yang ada di dalamnya. Itu sih sekilas. Gitu. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, kan di Universitas Lampung ini ada prodi juga yaitu kimia murni. Iya. Nah, itu apa bedanya Pak kimia murni dengan teknik kimia? Oke, setahu saya kalau kimia murni itu mereka mencari tahu bagaimana melahirkan suatu unsur baru misalkan. Terus bagaimana tahapan proses menghasilkan unsur baru tersebut. Ini dari perspektif saya. Tapi kalau di teknik kimia itu beda. Jadi kita itu mendesain suatu sistem proses mulai dari bahan baku sampai dengan menjadi produk, baik itu produk setengah jadi ataupun produk jadi. Tapi bukan hanya itu, skup umum ya. Untuk lebih detailnya kita merancang mendesain suatu pabrik kimia, dan tidak hanya kimia tapi bisa juga bioproses, biokimia, dan pabrik-pabrik yang lain, farmaceutical juga kita bisa karena beberapa alumni kita juga saat ini berkarir di bidang farmaceutical. Jadi sangat luas sebenarnya kalau misalkan untuk adik-adik yang ingin bergabung di atau memilih program studi ini sebagai tapakan karir ke depan. Begitu. Kemudian bagaimana sejarahnya teknik kimia sendiri itu Pak di Universitas Lampung? Oke. Teknik Kimia Unila itu berdiri sejak tahun 1999. Kebetulan memang inisiasi dari Unila sendiri. Pada saat itu awalnya proposal itu berbarengan dengan teknik teknik mesin. Namun pada saat itu berdasar historinya ternyata ada beberapa hal yang belum siap pada saat tahun 1998 sebenarnya. Sehingga harus diundur tahun 1999 karena untuk mendirikan sebuah program studi teknik kimia itu tidak hanya cukup adanya sarana prasarana seperti gedung saja, tapi juga memerlukan berbagai macam peralatan, instrumen pengukuran, analisis yang advance, dan sehingga program studi teknik kimia ini sebenarnya jarang sekali di Indonesia. Karena memang butuh investasi yang tinggi. Menyambung dari yang Bapak sampaikan tadi mengenai mungkin teknik kimia itu membutuhkan fasilitas mungkin lah Pak ya. Yeah. Sederhana mungkin disebut fasilitas. Nah, kemudian bagaimana fasilitas teknik kimia itu sendiri di Universitas Lampung? Oke. Untuk dari sisi fasilitas kita alhamdulillah sudah memiliki gedung sendiri dan saat ini juga kita sudah terakreditasi B.
Gedung kita itu berada di gedung L jurusan teknik Fakultas Teknik, lebih tepatnya di belakang perpustakaan Unila. Kalau misalkan kita lewat bypass menuju ke pintu masuk utama Unila yang dari arah bypass, itu gedung terakhir di belakang sendiri yang terlihat dari jalan bypass itu gedung kita. Jadi selain gedung juga kita sudah ada 10 laboratorium, 4 laboratorium instruksional dan 6 laboratorium keahlian. Dan selain itu juga kita ada fasilitas seperti layanan komputer, karena juga mahasiswa kita harus memiliki kemampuan mengintegrasikan segala macam sesuatu yang terkomputerisasi, sehingga mereka juga harus memiliki kemampuan itu, sehingga kita fasilitasi dalam unit layanan komputer. Itu dari sisi layanan ya. Aula juga demikian ya, standar Unila kita sudah ada. Berarti untuk teknik kimia sendiri untuk fasilitas tuh udah lumayan tercukupi ya Pak? Insya Allah. Tapi memang kalau masih dari sisi alat uji kita masih kurang. Terus terang, karena memang kalau kita mau perturutkan itu investasinya cukup tinggi. Butuh waktu mungkin ya Pak? Ya, kita 2014 pernah mendapatkan hibah sekitar 10M. Tapi itu hanya alat yang belum baru mungkin 10%. Untuk kapasitas teknik kimia itu belum mencukupi ya Pak ya? Sehingga saat ini kita gencar jalin kerjasama dengan UPT Minerba LIPI, terus juga BPT Serpong, terus juga beberapa unit layanan lain seperti di ITB, dan beberapa alumni kita juga kan tersebar di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas tersebut, sehingga saat ini mungkin itu yang bisa kita usahakan. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau teknik kimia itu mungkin dapat hibah dari instansi-instansi lain. Nah, untuk teknik kimia sendiri itu ada nggak Pak kerjasama dengan instansi-instansi lain gitu? Oh ya, pasti. Kalau secara formal kita itu bekerjasama dengan UPT Minerba LIPI yang di Tanjung Bintang. Itu sudah sejak 2014 kalau tidak salah kita kerjasama. Terus juga dengan beberapa perusahaan stakeholder seperti Semen Batu Raja, kita ada join penelitian. Kita juga ada beberapa join kegiatan kuliah umum dan lain sebagainya. Terus beberapa secara informal, jejaring alumni kita juga cukup luas saat ini. Bahkan beberapa alumni kita juga sekarang berkiprah di luar negeri, seperti di oil and gas di Abu Dhabi dan di perusahaan pharmaceutical di Taiwan. Terus juga secara kita pernah mengirimkan jadi alumni kita untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan ke program studi master di Yangzhou University Taiwan sebanyak 5 orang. 4 orang selesai saat ini dan sudah berkiprah di beberapa perguruan tinggi di Lampung seperti ITERA, Polinela, terus ada yang di Jakarta, dan ada 1 orang yang berkiprah di pharmaceutical di Taiwan. 1 masih lanjut kuliah. Jadi pengembangannya ya kerjasamanya dengan pihak luar. Kemudian dengan kerjasama yang begitu luas itu benefit yang didapat oleh mahasiswa seperti apa Pak? Banyak sih sebenarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kita sudah ada wadah alumni teknik kimia Caltech, kita sebutnya Caltech, dan sudah disahkan oleh SK Kemkumham. Kita melalui wadah itu kita menjalin semua alumni ya untuk berkontribusi. Jadi kita ada semacam iuran bulanan wajib, dan ini nanti ditujukan untuk membantu adik-adik kita mahasiswa. Misalkan adik-adik kita mau mengadakan kegiatan itu, sebagiannya kita bisa bantu. Dan juga kalau beberapa mahasiswa yang kekurangan, kesulitan dalam hal membayar UKT dan lain sebagainya, itu juga kita support. Yang paling poin kita sih sebenarnya dalam rangka mengurangi masa tinggal di Unila ya. Kita ingin memfasilitasi mereka dalam hal proses kerja praktek. Jadi kalau di teknik kimia itu kita punya 4 tugas akhir lah. Yang pertama itu kerja praktek, terus juga penelitian, terus juga ada KKN yang Universitas Lampung adakan, terus juga tugas akhir perancangan pabrik. Jadi cukup banyak, sehingga untuk poin yang kerja praktek
itu kan membutuhkan instansi lain. Iya betul. Nah, kita percepat itu dengan memanfaatkan link alumni Iya, betul. supaya mereka bisa diterima. Kayak pandemi kemarin kan ada beberapa juga yang tanpa harus memikirkan pandemi mereka tetap bisa kerja praktik. Mungkin banyak sekali ya Pak ya keunggulan-keunggulan dari teknik kimia. Nah salah satunya dengan eratnya silaturahmi antar alumni dengan mahasiswa. Iya, betul. Kemudian sedikit membahas mengenai kehidupan mahasiswa Pak. Oke. Kayak sepertinya bagaimana Pak kehidupan mahasiswa di teknik kimia gitu. Soalnya dengan tadi yang Bapak jelasin ya tugasnya baik banget gitu. Iya. Oleh karena itu makanya memang dari awal kita selalu tekankan ke mahasiswa bahwa Anda setelah lulus SBMPTN, UMPTN dan lain sebagainya itu tidak cukup puas Anda setelah terima di sini, tapi Anda harus memiliki daya juang yang tinggi. Perjuangan dimulai Ya, ya. iya, ini belum apa-apa gitu. Fighting spiritnya harus lebih full lagi. Tapi kalau misalkan dari awal sudah ada lemah, malas dan lain sebagainya, mungkin ikutkan teman-temannya yang lain yang tidak mau belajar dan lain sebagainya, ya mereka akan tertinggal sendiri. Itu kita tekankan sekali lagi. Di samping itu juga kita ciptakan sistem akademik yang minimal setara lah dengan institusi-institusi luar ya. Karena kita juga beberapa dosen itu sudah S3 dan juga lulusan dari beberapa perguruan tinggi baik di Inggris, Swedia, terus di lulusan dari Malaysia, Jepang gitu. Ya, kita mengadop kultur-kultur yang ada di sana. Sehingga harapannya tercipta mix sistem akademik yang baik yang tentunya menunjang mahasiswa supaya bisa memforcing dirinya menjadi lebih dari apa yang kita harapkan. Itu sih yang kita bisa. Kemudian ada nggak Pak organisasi antar mahasiswa gitu? Oke. Kalau untuk seluruh mahasiswa teknik kimia kita punya wadah yang namanya BKKM TKI, Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia se-Indonesia. Itu tiap tahun reguler mengadakan sejenis bubes ya, dan itu rutin di beberapa tempat bergilir. Jadi tiap tahun itu kita rutin, terus juga melakukan demisioner kepengurusan tiap tahun selalu ada. Dan alhamdulillah Teknik Kimia Unila untuk regional Sumatera kita selalu menjadi pimpinan daerah, insya Allah. Jadi yang program studi Teknik Kimia Unila sudah cukup dikenal lah, baik di Sumatera, Jawa ataupun Kalimantan. Berarti untuk prodi teknik kimia sendiri itu dalam hal akademik dan non akademik itu berarti udah bagus lah ya Pak ya, bisa dikatakan bagus gitu dengan kami mencoba untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Kalau kita sudah bilang bagus, kita bercukup diri, kita berpuas diri ya, selesailah, kita nggak perlu. Iya. Sedangkan kita tahu hidup ini selalu dinamis ya, selalu berubah ya, baik tingkat keilmuan, terus dan itu cepat sekali. Kalau misalkan kita nggak mampu mengadaptasi atau kita tidak mampu mengikuti arus tersebut, ya kita akan tertinggal. Kasihan dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang tentunya juga mereka ingin dapat sesuatu yang lebih dari kita. Itu sih sebenarnya. Kita berusaha mencoba sebenarnya. Kemudian selanjutnya prospek Pak. Membahas mengenai prospek dari lulusan teknik kimia sendiri itu bagaimana Pak di Indonesia khususnya? Alhamdulillah ya, yang setahu saya lulusan kita itu sudah banyak bekerja. Target kita kan sebenarnya mereka lulus itu bekerja di bidang industri, baik itu sebagai perancang industri ataupun pengoperasi industri. Itu fokus utama kita. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjadi seorang peneliti ataupun akademisi seperti saya. Saya kebetulan alumni juga. Jadi itu harapan kita. Dan saat ini alhamdulillah setahu saya datanya sudah di atas 40% itu lulusan kita yang terserap di dunia industri seperti yang kita inginkan. Dan yang terpenting adalah masa tunggu kerja kita. Masa tunggu kerja kita alhamdulillah itu cukup baik, bahkan baik menurut saya. Itu kita di bawah 3 bulan.
mereka sudah bisa bekerja. Bahkan ada beberapa alumni yang saya pun kagum ya, artinya secara akademik ketika proses perkuliahan berlangsung mereka saya lihat standar normal, tapi ketika mereka lulus justru mereka lebih cepat dapat kerja. Malah berkembang lebih Itu pesat dia. ketika lulus gitu ya Pak. Itu dia. Jadi kaget juga, kamu baru lulus kemarin udah terima kerja? Ya Pak, alhamdulillah udah terima kerja. Jadi hal-hal seperti ini yang jadi semangat kita, memicu kita untuk kita harus lebih baik lagi gitu kan. Dan itu bisa kita jadikan contoh buat yang sekarang masih mukim di teknik kimia dan juga yang mungkin baru mau masuk adik-adik yang mau masuk teknik kimia. Jadi kalau boleh saya tekankan sih, insya Allah memilih teknik kimia itu bisa jadi pijakan hidup ke depan. Teknik kimia Unila ya Pak. Ya, teknik kimia Unila lah khususnya. Kemudian mungkin karena jaring stakeholder lulusan teknik kimia yang begitu luas, mungkin membantu ya Pak ya untuk lulusan teknik kimia cepat terserap dalam Insya Allah. lulusan industri. Insya Allah. Kemudian menurut Bapak pribadi, apa sih kelebihan teknik kimia khususnya di Unila gitu dibandingkan dengan mungkin kan ada teknik kimia di lain perguruan tinggi gitu? Oke, begini, ketika kita hidup dari awal kita sudah selalu berada pada situasi yang nyaman dengan fasilitas yang ada, tentunya kita nilai lebih kita dalam menghadapi situasional hidup itu akan berbeda dengan ketika kita berada dalam situasi yang serba kekurangan, serba tidak berkecukupan baik sisi fasilitas, karena kita sadar diri bahwa walaupun kita pernah dapat hibah sebesar itu ketika 2014 lalu, kita merasa overall kalau kita bandingkan dengan teknik kimia di luar kita masih jauh. Sisi fasilitas kita masih jauh. Mereka udah advance, mereka sudah penelitiannya juga sudah terdepan, leading innovations. Sementara kita karena keterbatasan ya kita masih dalam tahap berusaha gitu untuk menyamai mereka. Makanya kita semua berbahu-bahu, baik dosen, mahasiswa, bergerak, berusaha supaya kita bisa lebih terlihat baik dari sisi prestasi akademik, kemampuan dosen, terus fasilitas yang ada. Kita selalu push. Beberapa kali kita coba jalin kerjasama, research, bahkan beberapa dosen juga sempat mendapatkan hibah yang dalam kategori level tinggi ya dari sisi pembiayaan, dan itu mengharumkan teknik kimia secara nggak langsung, dan itu juga secara tidak langsung memberikan motivasi terus juga space untuk mahasiswa yang mungkin ingin dapat ilmu lebih di luar perkuliahan yang kita adakan, bergabung join riset dengan dosen, dapat yang pasti dapat lebih dibanding teman yang lain yang tidak join. Itu kelebihan kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu terus berkembang ya Pak. Iya, kami merasa itu. Kemudian melihat motivasi dari teknik kimia yang begitu besar, kemudian prestasi apa? Bagaimana dengan prestasi teknik kimia sendiri itu Pak? Oke, kalau untuk dosen alhamdulillah kita sudah memiliki satu orang profesor di bidang bioproses, yaitu Prof. Joni Agustian. Tahun 2021 beliau dikukuhkan sebagai guru besar. Itu juga suatu kebanggaan buat kita. Di samping itu juga beberapa dosen memiliki hibah ya di luar dari BPBS, Kepala Kelapa Sawit dan lain sebagainya. Itu juga prestasi buat kita ya. Di samping mahasiswa di 2014 kita pernah menjuarai RFEC, kalau nggak salah regional, saya lupa RFEC itu apa sih katanya, yang mengadakan lah ITB itu Asia Pasifik skalanya. Ada Petronas Malaysia di situ, ada ITB, kita juara di 2014. Dan di samping dengan prestasi-prestasi lain mahasiswa kita, tapi yang paling fenomenal yaitu tadi menjuarai di ajang RFEC. Itu berarti ya sangat membanggakan ya Pak? Ya insya Allah. Kalau boleh tahu itu dalam bidang apa Pak? Itu perancangan pabrik. Ya, perancangan pabrik kimia.
Ini merancang sebuah pabrik kimia mulai dari nol sampai dengan outputnya adalah detail gambar, ya, dan spek teknis. Begitu. Kemudian mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, entah pesan atau motivasi kepada mahasiswa calon teknik kimia begitu Pak? Ya, untuk yang mau masuk, ya, untuk yang mau masuk ke jurusan teknik kimia jangan ragu, ya, jangan ragu, karena sangat kompleks, ya. Artinya gini, ketika Anda ingin mengharapkan sesuatu yang lebih, maka harus ada effort yang harus Anda keluarkan secara lebih. Jadi kompleksitas keilmuan di teknik kimia itu insya Allah bisa jadi garansi untuk masa depan Anda. Jadi jangan ragu untuk masuk di jurusan teknik kimia Unila. Dan untuk yang sedang meniti karir studi di jurusan teknik kimia baik di Unila ataupun di luar, mantapkan diri Anda bahwa, dan yakini bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk Anda, dan Anda harus senantiasa memicu diri Anda supaya Anda bisa dapat lebih dibanding orang lain yang sama lulusan dari teknik kimia Unila juga. Itu saja. Terus buat mungkin yang orang tua, tidak perlu ragu untuk mendukung, mensupport anaknya untuk bergabung dengan kami. Insya Allah ini bisa jadi pijakan untuk masa depan dalam rangka bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Itu saja mungkin. Panjang ya? Cukup memotivasi. Baik, itu tadi perbincangan dengan salah satu tenaga pengajar teknik kimia. Terima kasih Bapak Doni Rusmana yang sudah bersedia hadir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.